Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah, kita kembali panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan sifat qudrat dan iradatnya jualah sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dapat membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik kepada kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan hati kita untuk berkumpul di suatu tempat yang mulia, suatu tempat yang dipuji-puji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibangga-banggakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diseru-serukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikatnya, yakni suatu tempat yang dinamakan adalah majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita hidayahnya, memberikan kepada kita bimbingannya, sehingga kita selalu istiqamah terus menerus sampai dengan akhir hayat kita melaksanakan ini perintah daripada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu mulai daripada buayan ilal lahdi, ilal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat.
Biasanya kita disuruh menuntut ilmu itu mulai di ayunan sudah menuntut ilmu. Nah, apalagi yang sudah gagal nih di buayan disuruh menuntut ilmu sudah. Sampai karena kita mati, sampai akhir hayat kita disuruh tetap mengaji. Oleh karenanya pada ketika kita meninggal dunia, pada ketika kita sudah di dalam kubur, di liang lahat, dimasukkan ke liang lahat, maka kita itu masih dalam keadaan dianjurkan untuk menuntut ilmu. Dan apa caranya menuntut ilmu amun sudah mati? Dan apa caranya menuntut ilmu apabila sudah dalam kubur? Makanya disunnahkan, dianjurkan pada ketika kita meninggal dunia itu ditalkin. Talkin, man ta'azzadza bil qudrati wal baqa wa qaharal ibadah bil mauti wal fana liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa inna sa'yakum sawfa yura. Nah itu talkin. Man rabbuka wa man nabiyuka, dilajari kita. Pada ketika dua malaikat datang menanya kepada engkau, siapa Tuhan engkau, siapa nabi engkau, apa kiblat engkau, apa etikat engkau, dilajari kita pada ketika waktu mati kita. Karena orang-orang yang mati itu mendengar percakapan-percakapan orang yang di luar kubur, bahkan bunyi sandal. Oleh karenanya pada ketika ada lagi orang yang di atas kubur atau bunyi sandal kada berbunyi lagi, kada terdengar lagi, maka pada ketika itulah mungkar dan nakir mendatangi kita untuk menanyai apa-apa yang telah kita perbuat di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sukses, sukses dunia, sukses sakaratul maut kita, sukses akhirat kita. Sukses dunia dalam artian kita selalu berbuat kebaikan, sukses sakaratul maut kita dalam keadaan kita itu husnul khatimah, sukses akhirat kita dalam keadaan kita mendapatkan tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebentar yang hadir, pada khususnya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita menyambung pelajaran kita, pelajaran fikih kita masalah syarat wajib sembahyang semalam. Wasalisu, yang ketiga daripada syarat wajib sembahyang, semalam dua sudah kita bahas. Pertama adalah syarat sah, syarat wajib sembahyang. Artinya kalau ada termaktub dalam syarat ini maka wajib kita sembahyang. Yang pertama adalah Islam. Semalam ini apabila orang yang itu Islam, kada boleh kada sembahyang, wajib sembahyang itu. Apabila Islam, jangan KTP-nya Islam, orangnya kada Islam. KTP-nya Islam, orangnya kada Islam, jangan sampai. Jadinya pada ketika kita itu adalah mengakui, mengiktikadkan diri kita adalah orang Islam, maka seketika itu juga diwajibkan bagi kita sembahyang. Kada boleh sembahyang. Yang kedua, wasalisu al-bulugh, balik. Pada ketika umur sudah 13 tahun, laki-laki 9 tahun, bebinian yang sudah keluar head bebinian itu. Nah, ini 9 tahun ada keluar head sudah. Nah, umur itu 13 tahun kebanyakannya sudah balik, maka kewajiban sembahyang. Jadinya bagi kekanakan yang belum balik kada diwajibkan, tapi dianjurkan, disuruh. Pada ketika anak itu umur 7 tahun diperintahkan, disuruh sembahyang kadang-kadang ada apa-apa. Nah, sampai ini umur 10 tahun. Pada ketika sudah umurnya 10 tahun, umur kekanakan itu 10 tahun, maka kalau inya kada hakun sembahyang, wajib, ini wajib lebihlah, wajib dipukul. Wajib anak itu dipukul. Kalau yang sudah tua disalamatkan dalam sungai. Dan jalan pegayaan aja dulu. Nah, jadi yang sudah Tuhan ini kali benar, ya itu dipukul meraju benarnya, ya nah, dinasehati dipadahi nah, ya kekanakan yang sudah balik, balik, ya Islam balik, dua sudah syaratnya. Yang ketiga, ini yang kita sambung, al-aqlu, berakal, mempunyai akal, kada gila. Nah, kalau kena ini itu gila, maka kada wajib sembahyang. Di antaranya gilanya bisa dikarenakan
gara-gara ia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mulia. Contohnya adalah orang jadi wali. Ada orang jadi wali itu gila jadinya. Kenapa jadi gila? Karena diangkat bangsa basariahnya, sifat kemanusiaannya itu diangkat oleh Allah, diganti bangsa Rabbani. Karena ini merasa seberataan perbuatan itu perbuatan Allah, seberataan apalnya itu apal Allah, sifatnya itu sifat Allah. Nah, seberataan apa-apa yang ia gawi pada gawian Allah Subhanahu wa taala ini sudah ada mendarah daging dalam dirinya. Ini namanya majzub. Pada ketika orang itu majzub, maka ini itu kada ada kewajiban sembahyang, kada mukallaf lagi. Amun orang itu tahu di bibinian, amun orang itu tahu di duit, gancang makan aja, lawan bini berkianan aja sebentar tahun. Nah, ini ngaranya kada majzub. Orang majzub ini tidak tahu apa-apa lagi. Tetapi orang yang majzub ini diawali adalah gawian soleh, gawian soleh, amal soleh, perbuatan soleh, sembahyang luar biasa, amalia yang luar biasa. Oleh karenanya diantaranya jarang Sayyid Muhammad Saman Al-Madani yang insya Allah kita akan bacakan menakibnya tadi. Di antaranya orang akan mendapatkan majzub itu yang ulun sudah putarkan nanti tadi di majelis pembinian, yang orang itu akan mendapatkan makam majzub, diangkat daripada sifat kemanusiaannya, diganti daripada sifat bangsa Rabbani. Ini yang majzub ini, ujar Wali Saman, ialah orang yang bisa mengamalkan tarekat Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Pada ketika seseorang itu mengamalkan apa yang diamalkan Wali Saman, makanya di antara jar Wali Saman, siapa yang memakan makanan kami, siapa memakan makanan kami, yaitu makanan wali, masuk surga. Nah, ini jadinya orang-orang berabut kopi wali, berabut wadai wali, tapai wali, pisang wali, lain makanan wali. Tapi makanan wali ialah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak kurang zikirnya 70.000. Kalau kita gotong royong kada tuntung juga lagi 70.000. Nah, itu sedikit. Salawatnya luar biasa, bacaan Al-Qur'annya, sembahyangnya. Makanya diantaranya Wali Saman itu adalah mempunyai ibadah yang luar biasa. Nah, makanya diantara beliau itu ibadahnya waktu sahur itu jam 3-an bangun sini. Urip satu matanya jam 3-an bangun sudah. Nah, Pak, beribadah sembahyang tahajud. Jar Nabi sembahyang tahajud itu 10 rakaat. Sembahyang witir 1 rakaat. Wali Saman sembahyang tahajud timbanya beramaliyah. Zikir, salawat, istighfar, tasbih itu pasti kada tertinggal dah. Bacaan Al-Qur'annya luar biasa. Kita baca Al-Qur'an kada pernah hatam. Sebulan Ramadanan kada hatam, dilihat aja Al-Qur'an. Ya, kada pernah dibaca-baca Al-Qur'an. Nah, ini jadinya Al-Qur'an itu adalah pedoman kita, perlu kita amalkan. Makanya di antara anjuran Sayyid Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu anhu disuruh kita memperbanyak istighfar. Kenapa istighfar ini adalah gawian Nabi Muhammad? Dikarenakan seorang aulia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Sayyid Muhammad Saman Al-Madani ini acuannya, umpatannya, ikutannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau terpilih jadi wali gara-gara kesolehan. Tetapi Sayyid Muhammad Saman Al-Madani bukan karena ibadahnya silih jadi wali, bukan karena amalannya silih jadi wali, bukan karena alimnya silih jadi wali, tetapi Sayyid Muhammad Saman Al-Madani jadi wali selagi silih di dalam parut mamanya. Selagi di dalam parut mamanya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi wali. Karena wali itu ada dua. Ada wali itu yang dilamar Allah, ada wali itu yang melamar kepada Allah. Nah, itu. Jadi Wali Saman ini dilamar Allah jadi wali. Allah yang menghendaki Wali Saman jadi wali. Kalau kita bisa aja jadi wali. Makanya kita itu beramal dengan amalan, sembahyang jangan ditinggalkan, kemudian beramalan yang untuk sebanyak-banyaknya yang mana kita mampu. Hati dibersihkan. Kalau hati kada berasih, maka kada mau jadi wali. Kalau ada suudzon, ada hasad, ada dengki, ada sum'ah, ada riya dalam hati kita, kada pacaran jadi wali. Jalan.
Jadinya karena utamanya orang jadi wali itu pandangan Allah, yang disorot Allah. Seberataan orang yang beriman, seberataan makhluk yang di muka bumi ini, yang dipandang Allah utama adalah hatinya. Utama adalah hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah akan memandang dengan jasad-jasad pian, rupa-rupa pian, neng siapa aja pian bungasnya, neng siapa pun pian cantiknya, neng siapa pun pian gagahnya, neng siapa pun pian itu adalah perkasanya. Tetapi pada ketika hatinya lihat, tidak akan dipandang oleh Allah. Allah akan memandang jasad kita, Allah akan memandang rupa kita, kedudukan kita, jadi pemimpin, banyak duit, banyak harta, Allah akan pandang itu. Tapi yang Allah pandang bagi kita seberataan ialah hatinya, hati seseorang. Walakin yanzuru ila qulubikum. Cumanya yang Allah pandang adalah hati-hati kita. Yang Allah pandang adalah amal-amal kita. Dan siapa amal kita? Baikkah kadakah? Ini. Tapi yang diliputi, yang dipandang rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah bagi orang yang beramal kebaikan. Ini. Jadinya yang dipandang rahmat Allah adalah orang yang berbuat baik. Artinya berbuat selalu kebaikan, ini dipandang rahmat Allah. Tetapi kalau sebaliknya kita berbuat yang kada baik, maka Allah pandang murka kepada orang tersebut. Ini ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara syarat daripada sah sembahyang harus mempunyai akal. Apabila kada berakal, maka kada sah. Makanya ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala tajibu jar musannif, fala tajibu ala man zala aqluhu bi jununin aw imain aw nahwi." Maka kada wajib sembahyang atas orang yang hilang akalnya dengan sebab gila. Kalaunya gila, kada wajib sembahyang. Jadi kalau zaman aja kita apabila hendak kada sembahyang gila. Kenapa lagi aw imain, gila babi? Tahu lah gila babi lah. Gila babi bulan-bulanan. Gila babi ini bahaya. Takanannya awalnya ada di semalam itu tertajun ke sungai, pas terkena gila babinya mati. Ya udah, kalau gila babi au nahwihi atau seumpamanya. Pokoknya apabila hilang akal, baik itu dengan sebab apa aja, kada wajib sembahyang. Orang teler, mabuk, bilang akal dengan sebab anggur koleson, dengan sebab topi miring, dengan sebab bir bintang, dengan sebab sabu-sabu, maka kada wajib sembahyang. Tetapi kalau disengaja menghilangkan akal, wajib diqadha sembahyangnya. Itu ulang. Ini. Makanya ujar Nabi, rufi al-kalamu an salasah. Diangkat kalam, kada ada catatannya. Amal kebaikannya kada ada dicatat, amal kejahatan kada ada. Ini orang berasih. Siapa orang berasih? Adalah anis sabiyi hatta yang juga. Kalau kekanakan macam-macam ini seberatan di wali. Apabila kekanakan itu meninggal lagi halus, belum punya balik, walinya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tempatnya dalam surganya Allah. Ini kekanakan di wali berataan. Makanya banyak tuan guru itu pada ketika bersalaman dengan kekanakan, ini mencium tangannya. Karena kekanakan itu adalah aulia Allah Subhanahu wa taala. Wali karena bersih, suci, tanpa ada sedikit pun dosa yang ia perbuat. Makanya kekanakan ini tidak ada catatan amal kebaikannya, tidak ada catatan amal keburukannya. Oleh karenanya kekanakan ini pada ketika ia beramal kebaikan, amal kebaikan itu investasinya bisa abah namanya. Oleh karenanya pada ketika kita itu menganjurkan melajari anak kita bisa mengaji, ini mengaji pahalanya investasinya kepada kita. Anak itu adalah baca salawat, yang padahal belum balik, ini baca salawat investasinya kepada kita. Pun kita ini adalah sebagai mendidik anak, membiasakan supaya ia kena ganal, mahir ini baca Al-Quran, mahirnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apabila kekanakan halus itu belum balik, maka investasi pahalanya kepada kita. Ini. Kalau ini dosa, ini ada syaratnya. Kalau amal ini, pokoknya apabila bapak kebaikan sudah investasinya kepada kita selesai. Tapi apabila amal yang kada baik diintihin dulu. Apakah kita pernah melarang anak ini? Apakah kita janganlah, jangan digawe itu kada baik, kada boleh. Muntung jangan kada baik.
itu kada baik, kada boleh. Amun kita dukung gawian yang kejahatan, maka investasi dosa pun kepada kita. Tetapi pada ketika kita nasihati, kita pedahi, kita arahkan ini itu kepada kebaikan, jangan menggawi yang kada baik, ini menggawi kada baik, maka dosanya kada kembali kepada kita. Anak kita pun kada tertulis daripada perbuatan dosa. Kayak itu misalnya. Paham ya Allah? Nah, jadi apabila ada anak-anak itu dipadahi ya. Yang belum balik dipadahi supaya ini adalah menggawi kebaikan. Pada ketika ini menggawi dosa juga sudah dipadahi, berarti kita kada terumpat investasi dosa. Yalah, itu syaratnya kalau masalah dosa. Tapi kalau masalah pahala, masalah kebaikan yang digawi langsung investasinya kepada catatan amal kebaikan kita. Ini luar biasa. Kemudian siapa lagi yang kada dicatat baik amal kebaikan amal keburukannya? Wa anin naimi hatta yastayqadha, orang guring. Amun guring itu kada apa-apa. Ilmu apa jalan orang Banjar itu? Kada apa-apa. Ibaratnya itu malaikat nih nganggur, menganggur malaikat nih. Ilmu kada ada amal kebaikannya dan kada ada amal kejahatannya. Tetapi jalan Ustaz Abdul Samad itu siapa menyambat tuh? Ulun mendengar ceramah sini itu. Tetapi pada ketika orang isi bisi janggut. Nah, ini waktu guring tetap dapat pahala dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kebaikan. Kecuali kita itu adalah kita itu berniat. Waktu guringnya berniat. Niat kita guring untuk apa? Untuk bangun tengah malam, untuk tahajud kepada Allah. Jadi guring kita dapat pahala di sisi Allah. Nah, jadinya setiap yang harus pekerjaannya, perbuatan yang harus pada ketika kita niatkan menjadi baik, meniatkan kita niat ibadah, maka pekerjaan yang halus itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya. Apalagi yang kada dicatat nih, wa anil majnunin hatta yafika, orang gila. Jadi pada ketika orang itu gila, itu kada dicatat pahala baginya dan juga dosa kada juga. Nah, plong, kosong, berasih. Nah, ini orang gila. Kadang-kadang kita itu rancak mencemoohkan orang gila. Kadang-kadang kita itu menghina orang gila. Kadang-kadang kita itu merasa baik daripada orang gila, padahal orang gila itu lebih bersih, lebih baik daripada kita. Paham ya? Kalau kita ini berdosa, pasti ada dosa daripada diri kita. Banyak catatan dosa. Asal bangun guring aja kita pasti sudah menggawi dosa. Asal bangun guring aja kita sudah pasti menggawi dosa. Nah, ini keluar daripada rumah pasti dah berdosa. Berjalan, apalagi berjalan jauh, tulak ke pasar malam atau ke pasar pagi, pasti dah berdosa dah. Jangan paling ada muntung berdosa, paling ada telinga berdosa, paling ada mata berdosa. Nah, ini dosa kita. Tetapi kalau orang gila, no comment, ada apa-apa. Hatinya bertelanjang, hatinya orang gila. Nah, hatinya makan najis, ada berdosanya. Kalau ini mamanya minum anggur atau minum bir, sedrum diminumnya karena apa? Ada berdosanya. Nah, umpatnya kita bunga ininya. Nah, ini. Nah, itulah orang gila. Artinya orang gila pada ketika kita bandingkan lawan diri kita jauh mulia orang gila. Tetapi kita berpendapat kita yang mulia, makanya kita itu rancak melecehkan, menghina daripada orang gila. Kita kalau rancak kita hina orang gila itu. Nah, gitu. Padahal orang gila itu lebih mulia daripada kita. Andai kata kita tak imbang mati lawan orang gila masuk surga, pasti kita belum tentu masuk surga. Kita kalau makanya muliakanlah orang gila. Ya Allah, siapa tahu ini itu adalah majzub orangnya. Ada wali yang digilakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita kadang mengetahuinya. Kemudian yang berikutnya, na'am manzala aqlu bisababin ta'addi bihi ka'an sariba muskiran aw dawa'an muzilan lil aqli aliman biha muhtaran yajibu alaihi qada'u ma fatau fi dzalikal zaman lakin la tuqdal mar'atu zamana haidiha aw nifasiha fi dzalikal zaman. Barang siapa yang hilang akal dengan sebab tak ada itu kebiasaan. Contohnya adalah seperti minum yang memabukkan.
Atau minum obat yang menghilangkan akal. Minumnya hilang akal. Ini namanya kebiasaan teler, kebiasaan mabuk. Ini hilang akal juga. Kada wajib sembahyang. Tetapi pada ketika inya sembuh daripada mabuknya, daripada telernya, wajib inya mengqadha sembahyang berapa harinya teler. Jalan berapa harinya mabuk. Umpamanya seminggu inya mabuk, jalan teler. Kada bangun-bangun, jalan hilang akalnya seminggu, maka 7 harilah inya itu mengqadha sembahyangnya. Ada potongan mengqadha yang ada di sembahyangnya. Mudah-mudahan ada hidayah gitu misalnya. Jadinya kita itu amun ketu jar mau pokoknya terus supaya kan sembahyangan. Artinya kalau ada qadhaan itu dituntut karena mun mati kan dituntut. Amun orang gila kada ada qadhaan berarti kada tuntutan. Itu setiap kita itu lah boleh meninggalkan sembahyang tapi ada tuntutan. Pada ketika sesuatu itu kita berlepas dari sesuatu itu berarti ini apa ngarannya itu kalau ada tuntutan ada hisapnya kena di yaumil akhirah itu. Ini oleh karenanya bibinian yang haid, bibinian yang nifas itu kan boleh kan sembahyang, bahkan itu diharamkan sembahyang bibinian yang nifas, bibinian yang haid dituntutlah mengqadha sembahyang, kan dituntut dalam artian pada ketika bibinian meninggalkan sembahyang dengan sebab haid, dengan sebab nifas adalah kena hisap di yaumil kiamah. Kada ada hisap itu karena kada ada tuntutan untuk membayari sembahyang pada ketika ini itu meninggalkan sembahyang dalam keadaan haid. Lain dengan puasa. Pada ketika puasa Ramadan ditinggalkan bibinian itu dengan sebab haid. Inya puasa Ramadan, inya haid, kada wajib puasa, tetapi tuntutan mengqadha ada. Nah, oleh karenanya pada ketika bibinian itu kan membayari puasanya di bulan Ramadan yang tidak tinggalkan gara-gara haid, maka inya ini waktu dihisap di yaumil kiamah, inya bertanggung jawab daripada puasanya yang inya kada bayari. Karena bibinian haid waktunya meninggalkan puasa Ramadan karena haid, ini dituntut untuk membayari puasanya. Ya kalau sudah. Makanya di bulan Zulhijjah ini bagus mengqadai sembahyang. Mengqadai sembahyang, mengqadai puasa. Sembahyang bagus saja. Amun ada yang tertinggal, diingat-ingat ulun berkisah. Ulun minum dulu. Ada kawan ulun sepelajaran selokal tahun 1991 kami selokal sampai tahun 1992. Ada lawas ini abid pondok imbah itu bebini beranak. Itu kalau mungkin bebini kada banyak beranak. Nah itu apa syariatnya sudah. Waktu itu ulun bertemuan inya orang Aladiuk, bertemuan ulun inya pada waktu itu pedagang lumayan aja. Tetapi mintuhannya itu kada puas dengan hasil daripada usaha daripada minantunya. Ujar yang mintuha ikan ampi aja berdagang. Ujar yang kawan ulun hanya berkisah pas ulun kesini nih. Jadinya ujar yang mintuha ikan ampi aja berdagang. Habis itu mbah mapul begawi kam di batu bara. Karena bini ikan begawi di batu bara, ikan begawi batu bara juga terbanyak gajinya, terbanyak duitnya. Oke tukang. Ya ayo taat on mintuha. Begawinya batu bara. Tetapi ujarinya aku minta ya bapak batu bara haro pada sembahyangan. Sembahyang Jumat parai, di waktu parai. Iya aja. Karena sembahyang parai. Sembahyang lima waktu parai, duit banyaknya dapat. Sembahyang lima waktu parai, sembahyang Jumat parai, apalagi kan majelis taklim. Rugi banget aku minta. Bapak dalam mintuha, wahai mintuhaku. Mintuhaku yang ulun hormati dan ulun muliakan. Sekarang ini ulun hendak berampi begawi batu bara. Ampi ulun bahaya. Nah usaha yang lain aja. Karena ulun rugi benar. Ulun berusaha ini ketinggal sembahyang. Jumahat kada kawa. Sembahyang 5 waktu aja kada kawa. Jumahat pulang parah ya bahaya. Apalagi beramal majelis taklim jauh lagi. Yang hirang-hirang aja dilihat di situ. Jadi ulun ampi haja batu bara ujar yang mintuha. Ayo oke, ikan ampi
pegawai batubara, tapi bini ikam jangan diampihi pegawai batubara. Kalau perlu ikam ampih lawan bini ikam. Oh mamit, aku ditantang yung Tuhan lagi minta ya. Aku kan kalau ditantang-tantang minta. Oke, abah hai, waktu sekarang dua, bini ulun talak demi ulun demi ulun untuk melaksanakan syariat Allah. Ditalaknya bininya. Bini-bini lain banyak aja yang soleha. Amun ada bini-bini yang kayak itu Tuhan yang kena baik, tinggalkan. Wah iya. Pian, bila ingin Tuhan mata duit dan jiwa. Luar biasa. Hakun ini mintu hak memilih kebahagiaan duniawi, akhirat yang kekal abadi, yang salawat-lawasan kan dipilih, salah pilihnya. Ini. Padahal jalan Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kaulah lihat akhirat itu lebih kekal ketimbang dunia 90 tahun. Kamu berumur pian. Mun akhirat belawasan kita, imbah mati kita, imbah di dunia ini matian kita, di akhirat salawasan dia bisa. Kita memilih yang satu umat kan salah pilih. Kita memilih yang satu umat kan salah pilih. Ini, jadi kita memilih akhirat itu yang lebih lawas. Maka ketika kita memilih akhirat, pastilah ini dunia empat lawan akhirat. Pada ketika kita memilih dunia ini kena pacangan, akhirat kena pacangan empat dunia. Contohnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ilmu lawan harta, si dipilih ilmu. Harta umpat dengan ilmu, tapi pada ketika dia kaya si memilih harta, maka ilmu kada umpat pacangan lawan harta. Lawan kita yakin, imbah itu memadahi ulun, alhamdulillah minta. Imbah aku kada begawi rezeki ada aja minta. Bayangin aku kada singgawian, sedih jual undangan. Menyambut dia kada singgawian, kada begawi-gawi apa-apa. Aku cuma mengingun kuitanku minta umurnya 80 tahun lebih sudah. Pada ketika bangun guring subuh tuh angkat sidin itu ke kamar mandi untuk berwudu. Jalan sin kawai sama yang berduduk. Imbah sidin berwudu, bahira, bekami, mandi, berwudu, antar ke persahapan sembahyang berduduk sidin. Itu kan memelihara kuitan, memuliakan kuitan, menghormati orang yang berkeramat. Jalan luar biasa. Ini aja kuitan. Imbah itu minta sebuting pulang. Aku mengamalkan ujar Kabran. Guru kami ngarannya Kiai Muhammad Abrar, termasuk muhaddisin. Jalan sahibus sanad, ibaratnya sanad apa aja kebanyakan diambil daripada sidin, karena sidin banyak ambil sanad daripada saya Yasin Al-Padani. Makanya Guru Munawar, Guru Sukri, Sukri Yunus Martapura itu banyak ambil sanad lawan almarhum almarhumlah ayahnya Kiai Haji Muhammad Abrar Dahlan. Jadinya aku minta mengingat daripada apa yang diajari oleh Kabran, beijazah bahari. Disuruh membaca napak jazal apa? Lapan dia aku 11 kali. Itu bagi sembahyang, aku baca 11 kali lapan dia aku. Imbah itu apa lagi? Jazallahu anna Muhammad ma huwa ahluh 11 kali. Imbah itu salawat minta. Salawat Jibril 1000 kali. Paling amunya aku awur 500 kali. Itu dijasakan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali itu, Bang. Alhamdulillah berkat amalan itu, dan juga berkat aku bakti lawan kuitan. Alhamdulillah. Anak habis duit datang pulang, habis duit datang pulang. Yang mana aja rezekinya? Karena ujar Allah, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak adalah binatang yang melata di muka bumi ini kecuali seberataan Allah jamin rezekinya. Dijamin rezeki oleh Allah. Hujan apa guru sekumpul karena pencarian gen rezeki itu ada, tetapi perlu kita bersyariat itu ulang. Jadinya ada pulang ujar Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ujar Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah memberikan jalan program apapun. Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan anugerahkan rezeki yang ia kada sangka-sangka. Pasti itu. Makanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang ketujuh dekat dengan Allah, orang yang ketujuh menghambakan diri lawan Allah,
Orang yang ketujuh mentazim Allah, memuliakan mengagung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan daripada kekasih-kekasih Allah, wali-wali. Nah, ini banyak min haitsu la yahtasib. Banyak min haitsu la yahtasibnya. Rezeki yang ada di sangka-sangka itu banyak. Dasar banyak. Sama kami juga jalan, alhamdulillah min haitsu la yahtasibnya itu. Babaya ulun anak kesini duit habis, jalan. Anak kesini duit habis, modal kesini paling kada 2 juta, jalan PP lebih lagi bisa. Ambil naik beri lebih 2 juta tuh. Alhamdulillah diberi orang sini paling 1 juta lebih sedikit. Jalan, min berapa gitu? Tapi ulun kada menuntut, jangan sampai biar itu dikirakan itu. Ini 2 juta lebih ongkos ulun itu. Aku dapat taksi murah sedikit, mau mobil seorang terbanyak kan belanja macam-macam yang itu sehingga banyak. Tahu aja dia. Nah jadinya alhamdulillah ulun ke sini habis duit jalan tukar bensin kiamen ini jalan sekalinya koperasi datang, oh ada dapat duit 2 juta. Ibe itu kada lawas, ada kuitan santri mencari anak sidin, gotong royong di rumah ulun. Kita royong membaiki atap bocoran. Bubuh jangan datang kena, kalau pindah ke bocoran kan jadi sana lagi juga kehujanan. Nah datang di guru aja belapik sidin musalaman belapik amplop. Karena tahu juga bang, ulun kena buka lagi tuh duitnya masih dalam amplop rapi. Gisan, kada usah, pura-pura kada usah jalan. Rezeki itu kada boleh ditolak, ujar Habib. Apabila orang memberi itu ada boleh, makruh ditolak. Apabila orang memberi, jangan meminta tadinya, meminta kada boleh. Amun diberi itu jangan ditolak-tolak. Itu rezeki kita dah. Allah sudah memberikan wasilah, ini itu menganjurkan kita menolak berarti kita menolak rezeki dari Allah. Kada boleh ini. Apabila ada orang memberi, tanah aja berapa aja lah. Jadinya diberi, jalan anu jakat budaya. Ya alhamdulillah. Ya masih. Tinggi alhamdulillah juga. Kemana-mana kan juga rezekinya kadang mengerti juga. Di mana-mana jalan-jalan tuh ada aja orang mengunjungi. Ulun yang kesini bahari itu luar biasa. Ulun takut takajub-kajub juga. Tekanannya ada di mobil. Ada yang tekanannya duit kada payung, betul tukar kada payung. Nah ini alhamdulillah. Nah ini luar biasa. Makanya kalau kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, min haitsu la yahtasib insyaallah banyak. Apalagi yang detailnya sudah menjadi aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mereka itu kan menginginkan yang itu. Kalau pada ketika kita itu membenci dunia, maka dunia itu berserah lawan kita. Tetapi kalau kita itu cinta lawan dunia, hati-hati dia. Tabulirin akhirat pian anak menyelesai dunia aja tuh. Dunia aja tidak selesai. Makanya dunia itu ala kadarnya aja. Jangan ala kadarnya itu minimal. Jangan sampai kita tertinggal yang 5 waktu. Jangan sampai tertinggal jadi guru judi. Jangan sampai kita tertinggal majelis-majelis ilmu. Nah, kalau kita hendak tahu usaha kita itu berkah, ini jasidillah. Kalau kita hendak tahu usaha kita itu berkah, adalah pada ketika kita itu mengetahui usaha kita berkah, kita mengetahui bahwasanya kita itu kada tertinggal dalam waktu dan kada tertinggal hadir di majelis ilmu. Kalau kita itu selalu hadir di majelis ilmu dan sebanyak waktu tertinggal, berarti harta yang kita tuntut, harta yang kita cari itu harta yang berberkah. Nah, tetapi kalau kita itu semakin jauh daripada masjid, semakin jauh daripada majelis ilmu, berarti harta yang kita tuntut itu adalah harta yang kada berberkah, tinggalkan. Ya gaya kawan tadi itu ditinggalkannya, ya nyaman ini hadir ke majelis, jadi aku nyaman. Baru berubah setiap malam Selasa, malam Rabu diperingin tuh tulak aku. Ya ini itu adalah diantara usaha-usaha yang kita laksanakan, usaha yang penuh berkah. Alhamdulillah yang hadir bertahan berkah berarti usahanya. Coba apa yang mencuntan bertahan hadir di sini? Mungkin orang-orang yang lagi mencuntan, jalan ada jangan hadir, jalan alhamdulillah. Kemudian yang keempat, daripada syarat sah sembahyang, apabila ada ini kada sah sembahyangnya, an-nikah minal haid wan nifas. Syaratnya harus suci daripada haid dan nifas. Makanya orang haid, orang nifas itu kada wajib sembahyang. Amunnya sembahyang juga bahara haid haram ini tuh. Makanya ada juga ini perlu diperhatikan beberapa binian haid. Makanya ulun pernah sampaikan juga masalah bab haid sudah kalau dulu. Ini
perhatikan ujung-ujung haidnya. Jadinya masalahnya kebanyakannya bibinya ini bisa menawar-nawar. Contohnya menawar-nawar itu puasa Ramadan. 5 menit lagi, 10 menit lagi orang mau berpuasa, sekalinya keluar darah. Haid. Om ajar alang-alangnya kita rusakkan aja puasa ini haram nih. Apabila niat dia meneruskan puasa, haram niat. Nah ini, jadinya jangan kita teruskan. Oh ya batal ini kada apa-apa, tapi diteruskan untuk menghormati orang kada apa-apa. Nah, tetapi kalau niat meneruskan alang-alang hanya menyempurnakan puasanya tadi 10 menit aja, maka ini haram. Ya, kada boleh puasa dalam keadaan haid dan nifas. Makanan haram. Nah, perlu diperhatikan juga yang rajin-rajin puasa, jangan puasa terus. Perlu diketahui ada waktu-waktu yang diharamkan puasa, di antaranya hari raya. Ini baharinya mana ulun. Ini dilajari, ada orang kampung di sini melajari ulun. Melajari hujannya. Kalau kita hendak pulang ke masjid itu sembahyang hari raya, puasa dulu. Karena apabila sudah tuntung sembahyang hanya membuka haro di bumulinya kita, jangan sampai lupa itu haram ini. Hari raya puasa, walaupun sejam 2 jam puasa ada nih gitu tuh. Cila ada cila. Nah itu jangan lagi itu di mana kasih mengaji gitu. Di padang hutan sama mengaji gitu. Puasa nggak pulang sembahyang hari raya baharinya puasa ada makan, ada minum di rumah. Puasa dulu, tulang ke masjid, imbas untuk masjid. Ya tak makanan singgah disuruh singgah makanan yang itu hanya jadi berbuka puasa. Nah ini jangan salahnya salah ya lalu. Nah karena di waktu hari raya baik Idul Fitri ataupun Idul Adha diharamkan puasa. Bahkan di hari raya Idul Adha ini sampai 4 hari diharamkan puasa. 4 hari, hari 10, hari 11, 12, 13, 11, 12, 13 disebut hari tasyrik, ini haram puasa. Jangan sampai puasa 4 hari di hari raya Idul Adha. Hari Senin ini jangan puasa, jangan, haram. Double Senin kalian, tapi juga haram puasa. Jangan puasa di hari-hari tasyrik itu, dilarang, diharamkan puasa oleh orang yang di hari tasyrik. Nah, ada boleh puasa gitu. Ada aja yang puasa lah, jangan sampai lagi puasa. Nah jadinya makanya kita nih tutung bertakbir dah karena kena hari raya Sabtu. Maka disunatkan, ada juga yang takajud-kajud tapi sudah mahirnya undangan takajud maka raya aja susungnya. Nah ini urun bertakbir di 9 Zulhijjah. Itu sunat bertakbir dah. Pada ketika hari Arafah disunatkan bertakbir 9 Zulhijjah. Ya benar. Nah pada ketika waktu subuh, ba'da subuh, imbas sembahyang subuh 9 Zulhijjah hari Arafah disunatkan bertakbir. Dan diakhiri hari tasyrik mbak asar. Yang sultan asar kan hari tasyrik habis hari 13. Isu boleh puasa dah. Jalan hari 13. Nah, itu habis takbir. Bertakbir karena kita disunahkan bertakbir. Jalan. Nah, dan menyembelih korban itu sampai hari tasyrik, sampai hari tadi boleh. Jalan. Nah, jadinya kada hari raya aja, Bang. Ini hari raya, hari Minggu, hari Sabtu kita raya, boleh menyembelih hari Sabtu, hari Minggu, Senin, Selasa, sampai hari Selasa kita boleh. Nah, 4 hari boleh kita menyembelih korban. Nah, ini kalau umpamanya hanya raja duit, mendadak duit dapat, jalan itu di hari 13 Zulhijjah, nah boleh mukar sapi sembelih, boleh, jalan itu di hari 13 atau hari tasyrik. Nah ini. Padahal bagus itu bergantian, jalan situ dulu menyembelih, jalan dua ekor, karena dia 2 ekor pulang, 2 ekor jalan. Nah setiap hari ada, jalan ini. Tapi beda kampung, baginya dong bagi juga. Kemudian yang berikutnya habis sudah jadinya syarat sah sembahyang itu 4. Yang pertama adalah kita syaratnya itu harus Islam. Jadinya kada sah sembahyang kalau kada Islam. Yang kedua balik, kada sah sembahyangnya kalau kada balik. Kada wajib sembahyangnya kalau orang kada balik. Bukannya kada sah lah. Ya, jadinya kalau yang kada balik itu kada wajib sembahyang. Bakal, jadinya kada sah sembahyangnya orang gila. Kemudian apalagi yang keempat adalah suci haid dan nifas. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah sedikit. Wa ada nafqa wa ulumikum fid
Ajarina amin. Ini adalah kitab karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ujar Imam Ghazali, ketahuilah sesungguhnya perintah-perintah Allah itu ada dua. Satu, fardu. Yang kedua, nawafil. Fardun. Yang kedua, nawafil. Nawafil. Yang pertama adalah perintah Allah itu ada yang fardu, wajib. Arti wajib sudah kita ketahui, kalau kita gawi mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Itu wajib. Jadinya wajib itu kalau kita gawi mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Yang kedua adalah nawafil, sunat. Nah, sunat ini digawi mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau yang wajib adalah merupakan pokok, artinya ibarat itu modal. Nah, modal perdagangan ibaratnya, yang dengannya akan tercapailah keselamatan dan terhindar segala bahaya. Kalau modal ini dijaga bujur, insya Allah kita selamat. Kadang-kadang kita ini modal tak itu termakan. Nah ini, jadinya hati-hati. Jadinya modal ini perlu dijaga bujur-bujur. Karena kalau modal ini kita itu kadang memelihara bujur-bujur, nah maka kita akan sengsara. Orang pedagang itu mau modal takakat harus selesai sudah. Apa takakat modal jalan, nah ini modal bujur-bujur dijaga. Jadinya modal kita ini dalam ibadah, modal kita adalah sembahyang fardu 5 waktu itu modal kita. Jangan sampai kita itu kadang menjaga dan memeliharanya. Bujur-bujur dijaga, bujur-bujur dijamin kesahannya. Jangan sampai kada sah, jangan sampai kada terima. Makanya harus diperhatikan daripada ibadah kita. Karena ibadah kita itu ibadah sembahyang, ibadah yang diwajibkan bagi kita itu 3. Di sana yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah rukun, yang kedua adalah rukun, yang kedua adalah sunat abad, yang ketiga adalah sunat ayat. Nah, yang perlu yang kita perhatikan benar adalah fardu atau rukun ini. Karena kalau rukun sembahyang ini karena terlaksana, maka otomatis sembahyang itu kada sah. Makanya rukun sembahyang ini perlu diperhatikan. Nah, insya Allah kita sampai kita rukun sembahyang, kalau para rukun sembahyang. Nah ini perlu. Makanya kita harus mengetahui rukun sembahyang itu dalam rangka apa? Dalam rangka kita itu belajar. Banyak yang tahu hafal rukun sembahyang itu hafal, tapi pelaksanaannya di lapangan luput. Nah ini bahaya. Pelaksanaan di lapangan luput. Nah artinya tata cara penggunaan rukun ini banyak yang kadang mengerti dan kadang paham, tapi bukan pian paham dah. Karena kita sudah tamat tangga ibadah, karena tahu ulang madrasah rasitnya lalu. Nah ini caranya takbiratul ihram rukun itu sepaket lawan sunat. Ada kalanya orang itu takbiratul ihram niatnya ada kalanya niat takbiratul ihram ada. Nah takbiratul niat itu sepaket. Nah perlu kita kena jelaskan. Nah karena itu perlu penjelasan. Bukan perlu membaca aja. Banyak orang membaca aja, mutalaah dengan membaca karena belajar lain. Orang itu banyak membaca buku, mutalaah, membaca buku tuntunan sholat lengkap, tapi di situ kan menjelaskan tata cara siapa meletakkan niat. Nah, tata cara meletakkan niat dibedahkannya aja niat. Situ rukun sembahyang adalah di takbiratul ihram pertama, yang kedua niat. Jadinya kita ini bisa memahami takbiratul Allahu Akbar hanya niat. Gitu loh. Nah, kada mau karena niat dan takbiratul ihram itu satu paket. Nah, artinya perbuatannya langsung sekaligus antara takbiratul ihram dan niat. Karena sekali akan kita jelaskan. Nah, itu hati-hati, perhatikan bujur-bujur daripada kewajiban sembahyang kita itu adalah rukun sembahyang. Amun sunat sembahyang, ibaratnya sembahyang sunat tidak jadi problem. Yang modal kita ini yang perlu dijaga. Nah, kalau sembahyang sunat, nah itu sembahyang sunat ibaratnya itu kada sah, kada apa-apa, kada berdosa kita. Amun sembahyang yang wajib, nah ini berdosa, perlu banget diperhatikan. Kebanyakan kita itu amun sembahyang Jumat, tapi banyak orangnya. Coba sembahyang hari raya sampai keluar luar, nah ini luput. Padahal sembahyang Jumat itu yang wajib, sembahyang hari raya pare loh pak. Amun kerja banyak perayanya nah. Ibaratnya tuh yang diutamakan adalah Jumat karena hari raya yang paling akbar itulah hari Jumat.
Jumat itu diremehkan benar. Tapi kalau sembahyang hari raya, bergegas, padahal sunnah. Gitu loh. Malahan apabila imamnya salah sedikit bisa diprotesnya. Imam kada bertakbir, kada apa-apa. Kada imam kada bertakbir, pindah iyanya makmum, subhanallah ya. Imam kada ingat takbir. Takbir yang 7 kali, langsung baca Fatihah Senin, ditabur oleh makmum, kepintar-pintaran dia makmumnya. Subhanallah aja dia lalu. Kada apa-apa. Kada bertakbiran. Salah sama yang sah aja membacanya. Yang penting Fatihah dibaca, takbir sunnah. Yang dibaca Fatihah, apabila Fatihah lolos saya sudah. Dan kadang-kadang sama bulik-bulik takbir. Ini imamnya juga bulik pulang bertakbir lu pulang. Nah, ini. Amun kita sudah membaca Fatihah itu jangan dibuliki lagi takbir, kada bertakbir, kada apa-apa. Ini pulang yang menagur subhanallah, amun tahu. Amun niatnya menagur warak, batal sembahyang, pahamlah. Ini harus ada niat, ada kasat menagur, non kasat membaca tasbih. Ya benar. Amun niat menagur warak, ini kada sah pulang sembahyang pian. Nah ini, makanya perlu belajar itu. Ya apabila kena ada sembahyang takbir, kada ingat sidin bertakbir. Terus ada tabur-tabur gerak-gerakan aja, baca Fatihah terus saja. Jadi problem kada bertakbir itu. Rakaat kedua bertakbir kada apa-apa juga. Asal Fatihah harus dibaca sidin. Fatihah protes sama kita. Fatihah kada baca sidin, nah ini protes kita. Ya benar. Itu terjadi pernah di daerah Batu Mandi ulun sembahyang. Hari raya ada kawan, hari raya haji juga. Ada yang bertakbir imamnya, tetapi beranaian aja bang orang kampung tadi. Tapi imamnya ini harap jiwa. Imbah tuntung salam, sidin ceramah teman, imbah mohon sebelum khutbah. Nah lah tadi kada apa-apa sahaya membayang kita. Nah ini kada apa-apa bedainya. Nah ini makmum ibaratnya mau komentari, wah jadi imam tulis salah bertakbirnya. Kada salah, pian yang salah yang kena sembahyang. Jujur aja juga. Yang bertakbiran. Jadinya jangan kena imam kena bertakbir, pian bertakbir lu pendengarannya. Imam kena bertakbir, seorang mau takbir 7 kali, tidak usah. Umpati imam aja pian. Yang mana umpati imam. Yang mana imam kena bertakbir, terus bertakbir kita, bisa-bisa. Yang mana bisa. Umpati aja. Umum sudah baca Fatihah sudah, kita dengarkan menyimak bacaan Fatihah imam. Nah, itu aja. Baca ayat baca Fatihah kita. Aduh, umum takbir seorang ini bisa kayak alimnya. Kemudian yang berikutnya, sedangkan sembahyang sunnah itu ujar Imam Al-Ghazali adalah keuntungannya yang dengannya itu akan tercapai keberuntungan berupa derajat-derajat. Ibaratnya yang sunat itu ibaratnya kita memodal, pedagang itu ujungannya. Sembahyang sunat ujungannya apa ujungannya? Itu derajat akan diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat akan diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wali-wali itu tinggi derajatnya di sisi Allah. Kenapa? Sebab karena banyak gawian-gawian yang lebih daripada yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika kita melaksanakan daripada melebihi daripada kewajiban, maka ini akan meningkatkan derajat. Kita juga kalau berdagang kita melebihi daripada modal, wah ini luar biasa. Banyak dapat keujungan itu. Luar biasa. Ingat sembahyang sunat itu supaya meningkatkan derajat. Semakin banyak gawian sunat kita, nah maka kita itu semakin banyak, semakin tinggi juga derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak situ gitu. Allah kita pada mengakib karena kelantungan. Pembacaan pengajian ini itu Pak. Kita ini asalawas saja tuh 2 jam tuh. Sejam tuh salawas. Namun kita nonton TV 2 jam ada lawas. Ini memandirkan orang kada lawas juga 2 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila Rasulullah Muhammad Abdullah wa alihi washabihi wa man min jami'il awliya wa asbiya ila huzan ila Ustaz Al-Azam Al-Maladil Afham Ali Sya'ni Sayyidil Arif Billah Ta'ala Syekh Muhammad Saman
وأصول وفروع وأهل سلسلة وآخذين عنه والمنتسبين إليه أن الله يتغشى برحمة ومغفرة ويريد علينا من بركاته وأسرار أنواره وعلوم نفاته وخصوصياته وكرامته ويمين بحمايته بالدين والدين والآخرة وأن الله يمن علينا وعلى والدينا وأولادنا ومشايخنا وأحبابنا وإخواننا المسلمين بما من به على مقرب أوليائه وخاصة ورثة أصفيائه وأن يحفظنا ويوم من كل ما يؤذنا أن حدث ويسكننا من حد الحكمة وأن يحب لنا ولهم الحظ الأوفر والنصيب الأكثر من متابعة النبي الأكرم وحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم عليه وزاد فضل وشرف لديه وأن يمن علينا وعليهم بنظرة عطف منه وتجذبنا وأن يوم إلى مني حضرته أو يولي لنا وإياهم جميل عفو ومغفرة ومغفرته وأن يحفظنا وإياهم في الدين والدنيا من الآفات ويختم لنا ولمن ذكرنا ولجميع المسلمين بأسعد الخاتمة يأتي سنة ولكل نبي صلى الله عليه وسلم النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من استبى من شعب الولاية وحششه بحمد أسرار وجاده منه إليه بسابق الإناية وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسرار الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد الملك وفي زار أبي سوري وعلى آله وصحبه وتابعين سبيل سوري وبعد. Kemudian daripada itu maka datanglah dalam sebahagian asar para sahabat ila zikri zalihin dan tanzilur rahmat al-ghaffar. Artinya ketika dibaca hikayat atau karamat wali, maka turunlah beberapa rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha pengampun. Nah jadinya ini diantaranya kita itu mengisahkan wali-wali, mengisahkan artis-artis kalau jangan turun rahmat. Tapi kalau mengisahkan wali, ngarang-ngarang wali, nama-nama wali disebut, maka akan turun rahmat. Kisah-kisah wali, cerita-cerita wali, cerita keramat-keramat wali, maka itu akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tuan Syekh Muhammad Saman adalah seorang ulama besar yang menghimpunkan antara ilmu syariat, ilmu hakikat. Beliau adalah wali kutub dalam negeri Madinatul Rasul, mempunyai kelebihan dan keramat yang besar. Lagi beliau adalah keturunan Rasulullah. Nah ini keturunan Rasulullah. Habib bermadzhab Imam Syafi'i, sama mazhab kita Imam Syafi'i juga. Beliau dilahirkan tahun 1130 daripada hijrah Nabi dalam negeri Madinatul Rasul. Di masa kecil beliau diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama. Artinya orang tuanya ini alim banget. Orang tuanya soleh, mamanya soleh. Wajar aja Wali Saman juga soleh. Pernah Wali Saman ini termasuk di antara anak daripada anak Kuitan Sidin itu sorangan aja, karena di Sidin sana ada isi kakak, ada isi adik, anak tunggal Wali Saman, makanya disayang banar. Wali Saman dijaga banar, dipelihara banar. Nah ini, jadi Wali Saman itu diceritakan sudah akhlakul karimahnya karena Wali Saman ini dalam parut jadi wali dah. Nah ini, jadi Wali Saman itu pada ketika masa kecilnya belum baliknya, ini itu sudah luar biasa. Apa namanya sahih, pemurah. Karena orang-orang pemurah itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Nah, ini orang yang dekat dengan Allah. As-sahih karibun min Allah. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah. Ya benar? Karibun minan nas, dekat dengan manusia. Lihat aja orang-orang pemurah itu ketujuh manusia mengurungi. Kita kalau orang mau bagi-bagi duit, banyak orang ketujuh. Orang penyarikan, ya benar? Banyak yang ketujuh lah, ada banyak ketujuh. Nah ini orang-orang pemalar, ada ketujuh orang. Malahan orang menyembati kadang-kadang orang pemalar. Tapi orang-orang yang ibaratnya orang pemurah ini adalah dekat dengan Allah. Karibun min Allah, wa karibun minan nas, dekat karibun minal jannah, dekat daripada surga. Wa ba'idun minan nar, jauh daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang pemurah ini adalah daripada akhlakul karimah wali, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sebagai contoh, kada pernah Nabi Muhammad diminta apapun, siapapun meminta, walaupun sidin kada diisi apa-apa. Pada ketika seseorang itu berhajat lawan sidin mengusahakan untuk memberi seseorang tersebut. Ini luar biasa. Ini adalah Nabi Muhammad. Pada suatu ketika ada
ada Bedawi ini kelaparan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wahai Muhammad Rasulullah, kami ini kelaparan sudah 3 hari kada makan. Padahal Nabi sudah juga beberapa hari, semingguan sudah kada memasak, kada makan apa-apa, cuma minum banyu aja. Pada ketika ada meminta, ujar Nabi Muhammad, amun ikam kelaparan kada bisi apa-apa, ambil aja di toko siano, berbut apa yang perlu ikam ambil aja, beritahu lawan orang toko bahwasanya aku Muhammad yang menanggung hutang tersebut. Nah, luar biasa. Adalah kita begitu. Karena ada apa? Ada potongan kita begitu. Banyak orang-orang yang menghajatkan, orang berhutang karena dihutangi, padahal duit banyak. Boleh ya berhutang, tapi bayar sejuta 200. Berhutang saja 1.200, kemudian ada efeknya, kemudian mengutangi. Nah ini luar biasa. Nah jadinya orang yang berhutang lawan kita, ada apa mengutangi? Kenapa? Orang ya Pak, kalau dia mau bayar hutang, duitnya ada ya, bayar hutangnya, makanya kalau mau utangi. Nah ini jadinya pernah di masa kecil beliau ini berjalan-jalan. Sekalinya sini pakai baju bungas. Orang termasuk orang berada pada zaman itu. Bajunya luar biasa bungas, bajunya. Ada seseorang yang minta bajunya. Orang tadi ini fakir, kekanakan yang fakir, miskin. Bajunya compang-camping, minta baju wali saman, akun dipaculnya baju sidin, berhuruf lawan baju orang miskin tadi. Wah ini luar biasa, sudah tertanam lagi halus sifat pemurah, ya benar, sifat pemurah. Makanya seorang wali, seorang soleh, seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu, ialah diantaranya adalah pemurah. Nah kalau ada pemurah berarti ini tanda-tanda wali bagi kita. Tanda-tanda wali, jalan ada yang mau pada kita, diantaranya adalah pemurah. Nah ini wali itu adalah pemurah. Nah jadi sudah tertanam rasa pemurah itu lawan Said Muhammad Saman Al-Madani pada ketika waktu halusnya. Jadinya Abah Sidin Soleh, Mama Sidin Soleh. Makanya pada ketika kita menginginkan kita soleh, maka jadikanlah diri kita menjadi orang soleh ataupun istri yang solehah. Ini Said Muhammad Saman. Kemudian yang berikutnya, tabiatnya adalah ketika masa kecil sampai besar hingga sampai kepada makam mursyid, selalu kasih sayang kepada sekalian orang, menuntut ilmu. Wah, setuju pada menuntut ilmu? Karena kalau kita mengasihi, menyayangi orang mengaji, ini untungnya luar biasa. Kalau kita ketujuh mengasihi, memberi, mengongkosi. Yang dikisahkan Bini Unun tadi luar biasa. Orang menuntut ilmu. Dikisahkan tadi orang menuntut ilmu di kuburan, orang menabung kubur. Ada yang akan mendengar ini menabung kubur. Sekali dimasukkan orang ke dalam kubur, orang menabung kubur tadi melihat kubur luas, harum semerbak sampai siup tukang tabung kubur. Imba itu keesokan harinya berapa bulan kemudian ada pulang yang hendak dikubur. Imba itu kuburannya luas pulang, harum pulang. Lalu ditanyakan, siapa yang ini? Yang 2 orang ini mempunyai luar biasa. Ilmu kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah, harum semerbak, luas, diberikan anugerah oleh Allah. Ternyata ditanyakan, yang pertama itu adalah anakku yang menuntut ilmu. Yang kedua itu adalah orang yang mengongkosinya. Orang yang menuntut ilmu dan mengasihi orang yang menuntut ilmu, maka ini akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kuburnya akan dijadikan oleh Allah Raudhah min Riyadil Jannah. Luar biasa itu. Jadinya pernah terjadi di Berabai. Di Berabai ada diisi ipar. Jadinya lakinya, yang diisi adik ini bininya. Salah, kebalik. Yang diisi adik lakinya, bininya adalah ipar bininya. Imba itu diongkosinya sekolah pesantren. Rezekinya luar biasa, biar meningkat. Rezekinya. Pada suatu ketika ujar yang bini, ini bini pengajian. Abahnya adik pian itu hampir lagi sekolah. Hampir lagi sekolah. Kalau sampai tadi diongkosi lagi, hampir begawi kan apakah lagi. Sekalinya menyuruh ampi, pas ampi sekolah, ini apa ngarannya itu adiknya
Nah, sekalinya usahanya itu merosot, bangkrutnya, bangkrut. Imbah itu bertanya apa itu di sekolah aja pulang adiknya. Dulunya lagi ada yang sekolah, alhamdulillah rezeki kita. Kenapa imbahnya pada sekolahnya bangkrut? Coba bang sekolahan pulang, akhirnya meningkat pulang usahanya. Nah ini luar biasa. Nah ini, jadi ini keberkahan, kemuliaan bagi orang yang makanya wali zaman itu adalah ketujuh mengasihi, menyayangi orang-orang menuntut ilmu. Nah ini bagus. Jadi jangan para kita di sini beri makani orang menuntut ilmu, disenangkan orang-orang mengaji luar biasa. Ini apabila ada datang, duit ada beriin, jalan orang-orang mengaji. Wah, luar biasa itu. Maka kalau kita memberi itu, inya itu bisa belanja, bisa inya makan, apalagi bisa bayar SPP, apalagi kita tukarkan baju gamis, tukarakan, dibawanya sembahyang, pahala harus kan mengalir. Nah, coba kan beri ya karena beri ulun duit, jalan. Nah ini luar biasa, bisa ibadah, ini bisa sembahyang, bisa belajar, bisa mutalaah, bisa baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya kan ada ruginya kita. Ya benar. Ya benar. Amunya kan ada keluarga anak ya disuruh mengaji untuk menuntut ilmu agama. Minimal bisa menantu orang mengaji. Kemudian sidin pulang ke-7 mengawali orang fakir, menyayangi, mengasihi orang fakir. Kenapa orang fakir ini kalau berdoa kabul? Makanya bila orang fakir doakan lulus husnul khatimah, doakan antum. Nah, ya kita doakan. Oleh karenanya orang-orang fakir ini mustajab doanya. Pada ketika kita zalimi bahaya, doanya akan mustajab. Kemudian orang miskin sama aja juga. Nah, lagi pula sini itu ketujuh membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah. Karena orang-orang penziarah ini adalah orang-orang cinta kepada wali. Orang mencintai wali, barangnya kita mengumpati orang yang mencintai wali. Padahal sini sudah wali sudah mencintai orang ziarah ke makam Nabi Muhammad. Berarti ini tanda orang yang ziarah ini cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Nah ini. Jadinya kita itu, apalagi orang-orang alim, orang-orang soleh, ini sudah diajari oleh Nabi Muhammad pada ketika Nabi Muhammad alaihissalam menyuruh memerintahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini tokoh luar biasa. Ini berdua dijamin masuk surga sudah. Ya ilmunya luar biasa. Ilmu Sayyidina Ali siapa yang apa namanya itu mengucilkan ilmu Sayyidina Ali? Pintunya ilmu Sayyidina Ali. Madinatul ilmu, kotanya ilmu adalah Nabi Muhammad. Pintunya kalau hendak ke Madinatul ilmu, pintunya dulu dilalui adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini luar biasa. Ini ujian Nabi Muhammad. Umar, wahai Umar, wahai Ali, datangi sana ada orang soleh, minta doakan. Ini ajaran Nabi. Pada ketika ada orang soleh, ada orang alim, ini dikawani, jangan dimusuhi, ini jangan dibenci, karena doanya orang alim, karena doanya orang soleh dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadinya pada ketika ada orang soleh, ada orang alim, ujar Nabi, wahai Umar, wahai Ali, cari ada orang soleh, minta doakan. Ujar Sayyidina Ali, contohnya siapa ya Rasulullah? Dan sahabat contohnya siapa Rasulullah? Adalah ada Wais Al-Qarani, seorang wali, seorang soleh. Itu pada ketika ia mengangkat, ia menurunkan tangannya, belum dia turunkan, Allah malu kalau karena mengabulkan daripada doa daripada Wais Al-Qarani. Pada ketika itu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali disuruh minta doakan, mintakan ampun kepada Allah. Pada ketika engkau mintakan ampun, mintakan ampun kepada Allah, niscaya dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini luar biasa. Nah, makanya ini pelajaran wali, sayangi orang menuntut ilmu, kasihi namun ada duitnya, disayangi ulang, jangan didukung, jangan di orang-orang mengaji ini dia was-wasi, maaf ya mengaji itu pada pacangan begawi, menuntut ilmu itu pada pacangan jadi direk, wah ini diwas-wasi orang mengaji, luput karena ini. Padahal ini yang karena pacangan memberikan syafaat kepada di yaumil kiamat. Karena di dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada seorang alim yang disuruh masuk surga, dia tidak akan masuk surga. Ujar orang alim, aku tidak akan masuk surga ya Allah, sebelum engkau masukkan pendukung-pendukung aku. Mana abahku, mana mamaku yang mendukung, mana keluargaku, mana orang-orang donatur aku. Masukkan. Pada ketika ia dicabut ke dalam neraka, dia orang alim, angkat ya Allah daripada neraka, masukkan ke dalam surga.
Pada ketika dimasukkan seberatan dalam surga, hanya dia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Nah, apalagi dan segala orang-orang awam hawas ini Anda boleh sama, karena seberataan ini ada mempunyai kelebihan dan keutamaan berataan. Di antaranya lagi sedikit lagi lah. Di antaranya lagi daripada wasiat Rasul Muhammad Salman radhiyallahu taala anhu. Ujar beliau, "Wa 'alaika bi husnil dzan billah wa bi ibadihi, fa inna Allah yas'alu an husnil dzan bi ibadihi, bal yuhasibuka 'ala su'il dzan bihi." Lazimi olehmu sangka baik dengan Allah. Nah, ini kalau kita diberikan miskin oleh Allah sangka baik, berarti ada hikmahnya tuh. Kita digaringkan oleh Allah, ada hikmahnya. Pokoknya apapun yang terjadi bagi kita, jangan suudzon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jarwal sama. Dan kalau sama hamba Allah jangan sampai suudzon kita. Kebanyakan suudzon lawan orang, sangka kada baik lawan orang. Nah, berbuatlah sangka baik lawan segala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, ini. Jadinya itu ujar wali sama, jangan kita sangka buruk lawan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ah, ini. Sesungguhnya Allah tidak akan menanyakan akan hamba Allah, hamba yang bersifat sangka baik, tetapi akan menghisap kalau orang suudzon. Nah, sangka baik aja lah. Lazimkan olehmu memuliakan hamba-hamba Allah dan membesarkannya, dan engkau yakini bahwa diri engkau yang paling jahat atas permukaan bumi, dan engkau yakini bahwa hamba Allah semuanya bagus. Nah, ini wali sama. Jadi kita kada merasa kita yang pembaiknya, orang pemburuknya. Nah, orang berataan buruk berataan, kada baik berataan, perhatian kada baik berataan. Kita apa? Apa-apanya ini. Nah, mensekirkan orang tuh, menyambat-nyambati orang tuh. Ini apa pembaiknya, perasa pembaiknya. Jadi kalau sama jangan kayak itu. Kita itu merasa diri kita lah yang paling jahat, merasa diri kita lah yang paling kada baik, merasa diri kita lah yang paling kada bagus. Orang seberatan baik, orang maling baik, kita pandang. Orang mencutan baik, orang mau baik, orang berbahaya baik, bertahan pandangan kita. Nah, ini karena tadi Allah sorot hati kita, makanya harus hati kita bersih. Nah, inilah kita mohon kepada Allah dalam sujud kita, ya Allah, bersihkan hatiku, jauhkan wala taj'al fi qulubina gillan, wala taj'al fi qulubina gillan. Ya Allah, jangan engkau jadikan dalam hatiku gil, hasad, dengki. Jangan sampai ada hasad, dengki dalam hati. Jangan ada sifat-sifat kada baik hati dalam diri kita. Buang jauh-jauh itu. Kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Dan kita selalu berdoa kepada Allah, dan ini pun ulun doa. Ya Allah, bukakanlah hati orang-orang yang ulun telah zalimi, orang-orang yang telah ulun hasad. Bukakanlah pintu hatinya untuk memaafkan, meridai ulun. Nah, jangan sampai hati itu ada rasa benci. Ini rugi pada ketika kita menghasad, membenci seseorang. Kita tuh kena bataguran dengan orang, padahal sepele aja kita kena bataguran, kita hati kada nyaman, kita hati kada baik, maka ini kerugian yang luar biasa. Kalau ini istiqomah, musia kita mati, hati dalam keadaan yang itu, hati dalam keadaan dengkel, ini rugi benar, ibadah seberataan hilang, hancur, musnah. Akibat hasad kita. Hasad itu adalah membakar seberataan amalan kita. Habis terbakar, habis terseruput berataan. Nah, jadi jangan ada rasa benci dalam hati, jangan rasa dongkol dalam hati. Nah, seberataan itu adalah ujian hidup bagi kita. Ya, anggaplah diri kita yang hina, jangan sampai engkau anggap dirimu adalah ujian. Itu jarwali sama. Nah, jadi anggap diri kita adalah sangat paling bungul. Jangan menganggap diri kita paling pintar. Nah, itu. Jadi pada ketika kita orang melihat orang itu, makanya pada ketika orang itu melihat orang Tuhan, ya, orang ini melihat orang Tuhan, nah, pastinya memandang orang Tuhan ini banyak amal daripada aku. Aku banyak diisi dosa. Ya, aku sedikit amal gitu lah. Orang Tuhan ini banyak amal, aku sedikit amal. Melihat pulang yang anum ini sedikit dosanya, aku terbanyak, lawas hidup banyak dosa. Nah,
merasa dirinya lah yang paling hina. Melihat yang lebih tua, inya lebih banyak beramal. Melihat yang lebih anum, inya lebih sedikit dosanya. Seorang banyak dosa, orang tua banyak amal, seorang sedikit amal. Nah ini. Apabila kita itu selalu mengoreksi hati kita, apabila kita itu selalu mengarahkan hati kita bersihi selalu, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang tenang. Tatmainul qulub, tenang hati, tentram hati kita. Nah, mudah-mudahan kita seberataan berkat daripada haulan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kita berasi, memberikan hati kita ini adalah hati yang penuh cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dengki, tidak ada hasud, dan tidak ada daripada sum'ah, dan tidak ada daripada riya, tidak ada daripada sifat kibir, ujub dan sebagainya. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat daripada wali saman, seberataan apa akhlakul karimah daripada wali saman dapat kita contoh dan dapat kita amalkan sehari-hari. Mudah-mudahan kita seberataan menjadi orang-orang yang beruntung dunia wal akhirah, diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dijadikan kita ini menjadi orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Demikianlah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum nasihatullah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Abdul zikri la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha la ilaha illallah, la
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ma qara'na min qawli la ilaha illallah. Allahumma ij'al lana bida'an lana minan nar wa fikatan lana minan nar wa ikram lana minan nar wa sitran lana minan nar wa hijaban lana minan nar wa najatan lana minan nar. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu anna wa walidina wa walidihim wa usulana wa furu'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita menghadiahi daripada keluarga kita. Jadi lihatkan masing-masing aja. Apabila Allah menyebut semua ila arwahi, akan dibacakan bukan halawasan. Artinya masing-masing aja. Masing-masing menyebutkan arwah siapa anak dihadiahi. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma awsil wa taqabbal ma qara'nahu hadiyatan balighatan rahmatan nazilah ila hadrati sayyidina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruhi abaihi wa ihwani minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamu alaihi wa alaihim ajmain. Summa ila ruhi walidina wal ustadz wa syaihina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Susan ila ruhi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Summa ila ruhi ثم إلى روح جميع أصوله وفروعه وقرابته أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم واعف عنهم وأكرم نزولهم وواسع مدخلهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل يا الله قبورهم حفرة من حفار النيران. اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم واغفر لنا ولهم إنك على كل شيء قدير. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم. اللهم اجعل القرآن في قبورهم منيسا وبالقيامة سفيعا وعلى صراط نور في جنة ربك وعلى النار سترا وإجابة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسألك يا الله حسن الخاتمة ونعوذ بك يا الله من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله